Soalnya bahasa Jawa itu kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, sesepuh sesepuh desa Bakalan, Bapak Kepala Desa terpilih yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat dari Bangun NU, baik dari Muslimat, Fatayat, Ansor, dan juga dari umum PBNU yang senantiasa kami banggakan. Pertama-tama kita senantiasa mengajarkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul ihsan, serta nikmat kesehatan dan keselamatan. Sehingga pada sore hari ini Allah memperkenankan kita untuk berkumpul, untuk bermuajalah, untuk tolabul ilmi, insyaallah di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita menengok di luar sana, banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum seberuntung dengan kita. Banyak dari mereka yang punya tangan, tapi tangannya tidak bisa digunakan untuk memegang sesuatu. Banyak yang punya kaki, tapi kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Banyak yang punya mata, tapi matanya tidak bisa digunakan untuk melihat. Banyak yang punya hati, tapi hatinya tidak bisa digunakan untuk merasakan atmosfer yang ada di sekelilingnya. Maksudnya apa? Banyak dari mereka yang punya tangan, tapi tangannya tidak bisa digunakan untuk memegang sesuatu. Banyak dari kita yang punya tangan, tapi ketika ada saudara kita di sebelah rumah kita saja mengalami kesusahan, tangan kita seolah-olah tidak berdaya untuk membantunya. Banyak yang dari kita yang punya kaki, tapi kakinya tidak bisa digunakan untuk berjalan. Banyak majelis-majelis ilmu yang dibuka, banyak majelis-majelis ilmu yang ada, tapi seakan-akan kaki ini berat untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu. Banyak yang punya mata, tapi matanya tidak bisa digunakan untuk melihat sesuatu. Banyak dari kita yang punya mata, tapi ketika melihat kebatilan, melihat kejahatan, seakan-akan kita menutup mata kita. Banyak yang punya hati, tapi hati kita tidak bisa kita gunakan untuk merasakan atmosfer yang ada di sekeliling kita. Banyak dari kita yang diberikan nikmat oleh Allah hati, tapi ketika ada saudaranya yang kesusahan, seolah-olah hati ini tidak merasakan kesusahan sahabat atau saudaranya ini. Maka dari itu kita yang ada di sini sore hari ini, tangan kita setidaknya bisa kita gunakan untuk memegang sesuatu. Kaki kita masih bisa kita gunakan untuk melangkah. Mata kita masih bisa kita gunakan untuk melihat. Hati kita masih kita bisa gunakan untuk merasakan
sesuatu. Jadi itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjanjikan kepada kita in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku kata Allah, maka Allah akan membalas nikmat itu dengan berlipat-lipat ganda. Hadirin rahimahullah, sebetulnya saya tidak pantas sudah di depan seperti ini. Banyak dari sahabat-sahabat dan keluarga di desa ke persoalan ini, banyak kiai, banyak ulama, kita. Tapi mau tidak mau yang namanya santri itu sambil sampai ketika dikasih tugas, Bismillah kita jalan. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengajari kita bagaimana menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Beliaulah yang telah mengajari kita bagaimana agar kita tidak mempunyai musuh satupun. Beliau dimusuhi banyak musuh, tapi beliau memaafkannya. Dilempari kotoran setiap subuhnya, tapi beliau dengan sabar tidak membalasnya. Beliau juga diejek oleh pengemis buta di sebuah pasar, tapi beliau tetap menyuapi pengemis buta itu dengan kesabaran. Beliaulah basyarul lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Kalau diibaratkan kita adalah batu kali, maka Rasulullah adalah batu mutiara. Batu kali itu satu truk baru bisa dijual, tapi kalau batu mutiara sekecil apapun itu bernilai harganya. Dan berkat Rasulullah lah kita bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulah dalam khalaqul akhlaq. Kalau tidak karena Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan bumi dan seisinya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad pun, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak akan menikah, karena maharnya adalah syahadat. Coba kita bayangkan kalau Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dulu mau menikah disuruh Allah maharnya adalah sholawat dan dia tidak mau, maka tidak akan ada kehidupan manusia di dunia. Maka dari itu kita yang mengaku cinta, kita yang mengaku umat Rasulullah, maka dari itu kita senantiasa beribadah kepada Rasul, senantiasa bersolawat kepadanya, agar kita nantinya mendapatkan syafaat Rahmannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini mungkin saya hanya ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, yaitu surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah demi masa. Al-Asr itu para mufassirin mengatakan bahwasanya Al-Asr adalah waktu dalam kehidupan kita. Jadi waktu itu para mufassirin mengatakan ada 3 waktu. Kalau dalam bahasa Inggris ada 3 waktu, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Kita belajar bahasa Inggris juga. Masa yang lampau, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang, atau bisa disebut dalam kitab dunia dikatakan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Di situ Allah bersumpah bahwasanya semua manusia merugi demi masa. Semua manusia merugi. Jadi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, semua manusia merugi. Di situ innal ladzina amanu.
asri innal insana lafi khusr. Nah, di situ ada inna, innon di situ adalah taukid, di mana di situ adalah penekanan. Semua manusia merugi, kemudian disambungkan dengan ilah. Ilah di situ adalah mungkin isti'anah, pengecualian. Di situ illal ladzina amanu. Yang pertama adalah ketika kita tidak mau menjadi orang yang merugi, maka yang pertama kita harus menjadi orang yang beriman. Aman, orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang paham betul tentang sebuah kebenaran, yaitu menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah adalah utusannya. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus sholihati, amal soleh. Mereka yang senantiasa melakukan amal soleh. Buah dari iman adalah amal soleh. Orang dikatakan beriman kalau mereka dilihat dari seberapa besar, seberapa bagus amal soleh. Baru dikatakan kemudian dilanjutkan lagi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Senantiasa menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, tidak dengan kekerasan dan merusak sesuatu. Nah, mungkin itu sedikit dari surah Al-Asr yang bisa kami sampaikan. Bahwasanya ketika kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, maka kita harus menjadi 4 orang itu. Yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan, dan orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Pesan yang dapat kita ambil adalah yang pertama adalah intan paling mahal, mutiara paling indah, tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai keimanan. Biarpun zaman berlalu, zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Maka di situ dikatakan ada sebuah maqalah al-muhafadzatu ala al-qadimis shalih wal aqdu bil jadidil asl. Senantiasa melestarikan hal-hal lama yang baik atau tradisi-tradisi lama yang baik dan menerima tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Alhamdulillah di bakaran ini sudah tumbuh bibit-bibit dipenuhi PPNU yang senantiasa melestarikan budaya-budaya baik para salafus saleh, para kiai, para ulama. Silakan untuk diteruskan, dilanjutkan dan terus semangat. Yang kedua adalah buah dari iman adalah amal soleh. Ada sebuah makalah mengatakan al-haqqu bila ridhamin yudhibul batil bidhamin. Kebenaran yang tidak terstruktur maka akan terkalahkan oleh kejahatan yang terstruktur. Maka dari itu jangan sampai orang-orang baik ini berjalan sendiri-sendiri. Orang-orang baik ini tidak ada wadahnya. Kita harus memadai. Alhamdulillah di Ibu Seti lengkap. Ada IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, Fataya, Muslimat. Alhamdulillah lengkap. Di situ ada wadahnya. Agar apa? Ketika kebaikan itu terstruktur dengan rapi, maka tidak akan terkalahkan oleh kejahatan-kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa menegakkan kebenaran dengan cara yang sabar. Jangan sampai kita berdakwah dengan kekerasan, berdakwah dengan menjelek-jelekkan orang lain, tapi dengan kesabaran dan kebenaran itulah yang senantiasa nantinya akan diterima oleh banyak orang. Itu tadi sedikit
ulasan tentang surah Al-Asr. Kemudian saya ingin melanjutkan, lalu bagaimana peran seorang pemuda, peran seorang remaja dalam menyikapi kehidupan saat ini. Setidaknya kita yang ikut dalam sebuah organisasi, kalau menurut saya harus punya 4 on. On yang pertama adalah vision. Vision adalah tujuan. Vision adalah niat yang bagus, niat yang jelas, dan tujuan yang baik. Kita berorganisasi harus punya itu. Kalau kita berorganisasi hanya ikut-ikutan, khususnya rekan dan rekan kita itu kalau hanya ikut-ikutan, maka tidak lama. Ya, tidak lama sampean-sampean ini nanti ikut-ikut menjadi BPN, karena niatnya hanya ikut-ikutan, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya niat yang lurus seperti itu. Yang kedua, visi saja tidak cukup, harus punya yang namanya passion, kesungguhan diri. Anda punya niat yang baik, punya tujuan yang jelas, tapi tidak bersungguh-sungguh, juga tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah action, punya tujuan yang jelas, punya kesungguhan diri yang baik, tapi tidak direalisasikan, juga percuma. Kemudian yang terakhir adalah collaboration. Vision, action, passion, collaboration. Collaboration adalah kerjasama. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Itu yang harus kita pegang. Libatkan Allah, libatkan manusia, dan libatkan alam. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, itu tadi 4 hal yang harus teman-teman IPEN pegang dalam melaksanakan sebuah organisasi, yaitu vision, tujuan yang jelas, niat yang baik, kemudian adalah passion, kesungguhan diri, kemudian ada action, realisasi, dan juga collaboration, kerjasama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menutup dengan sebuah perkataan dari Umar bin Khattab. Di situ dikatakan bahwasanya jika ada 1000 orang baik, maka saya ada di salah satunya. Jika hanya ada 100 orang baik, maka saya juga masih ada di dalamnya. Jika ada 10 orang baik, saya juga masih ada di dalamnya. Namun jika hanya ada 1 orang baik, itulah saya. Itu kata Umar bin Khattab. Dan itu harus kita artikan dalam diri kita. Jika ada 1000 orang baik, maka kita atau saya ada di dalamnya. Jika ada 100 orang baik, saya ada di dalamnya. Jika hanya ada 10 orang baik, saya juga masih ada di dalamnya. Dan jika hanya ada 1 orang baik, itulah saya. Itu yang harus teman-teman artikan untuk adik-adik dan rekan kita di BPN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sore hari ini. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tadi salah, kalau saya dikatakan Ustaz, Kiai muda itu salah, itu guyonan semata. Ya. Hanya belajar santri yang masih belajar banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan di sana sini. Akhir dari